Halo semua, Assalamualaikum. Wah, ini kok banyak banget ya loyangnya. Ada yang segi empat, ada yang bulat, dan juga ada yang untuk cake tulban. Dan juga ada telur. Kali ini kita mau bahas tentang perloyangan, di mana diameter loyang itu mempengaruhi jumlah telur yang kita akan gunakan agar bolu yang kita buat bisa sempurna. Assalamualaikum, kembali lagi ke dapur Mama Salsa. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya walaupun musim hujan. Oke, hari ini aku mau bagi-bagi tips bagaimana cara kita mengetahui jumlah telur untuk setiap ukuran loyang. Baiklah, yang pertama, di sini aku ada loyang ukuran segi 4, loyang tulban, dan loyang bulat. Di sini untuk ukuran segi 4 itu aku ada ukuran 18, 20, 22, 23 dan 24. Nah, sekarang aku mau kasih tahu untuk ukuran 18 itu kita gunain 3 telur aja ya. Nih, ini dengan 3 telur ini udah tinggi banget. Jadi kalau seandainya kamu boleh kok pakai 2 telur, tapi enggak terlalu tinggi segini. Kalau untuk tinggi ini cocoknya 3 telur. Nah, tapi ini untuk basic kayak brownies, kayak kue untuk dasar ulang tahun itu cocok, tapi untuk kue basah itu jumlah telurnya beda lagi ya. Nah, setelah ukuran 18 ini cukup dengan 3 telur. Nah, untuk ukuran 20 ini kita pakai 4 telur sampai 5 telur. Kalau pakai 4 telur ini udah tinggi juga, tapi cocoknya sih 5 telur untuk brownies menurut aku ya. Karena aku udah pengalaman pakai 4 telur itu kurang terlalu full tingginya. Jadi kayak dia itu masih ada sisa sedikit tinggi, enggak terlalu tinggi. Nah, kalau untuk ukuran 22 sampai untuk ukuran 22 itu kita pakai 6 telur, ukuran 23 7 telur, dan ukuran 24 juga 7 telur, bisa juga 8 telur. Ini aku selalu pakai untuk resep brownies coklat. Oke, selanjutnya ini sekarang kita bahas loyang yang bulat ya. Untuk loyang yang bulat ini aku ada ukuran loyang 20, yang 18 enggak ada ya. Nah, untuk ukuran 20 ini sama aja, pakai gunain 4 telur dengan tinggi 7 cm. Untuk loyang bulat ini biasanya aku buat untuk kue dasar ulang tahun. Itu bisa coklat, bisa juga vanili ya. Nah, untuk ukuran 22 itu gunain 5 telur, dan untuk ukuran 24 itu gunain 6 telur. Jadi basicnya untuk loyang segi 4 dan bulat ini sama aja. Untuk ukuran 16, diameter 16 nya ini sebenarnya ada ukuran 16 ya. Nah, untuk ukuran 16 itu pakai gunain 2 telur, 18 itu 3 telur, 20 itu 4 telur. Pokoknya intinya dia itu setiap naik ukuran loyang jadi nambah 1 telur, 1 butir telur. Nah, sekarang untuk loyang kayak ini biasanya kita gunain ini untuk cake ya. Untuk cake aku bolu marmer kayak gitu. Ini beda ya. Ini ukuran 18. Ukuran 18 ini biasanya aku pakai 5 telur. Karena ini tingginya 10. Jadi ini pakai 5 telur untuk ukuran 18.
Untuk ukuran 20 aku pakai 6 telur. Ini sama aja tingginya. Dan untuk ukuran 22 juga aku pakai 7 telur. Jadi ini agak sedikit beda dengan segi 4 dan bulat ya, karena ini biasa digunain untuk marmer cake atau bolu jadul, mau bolu tape, mau bolu pisang, itu selalu gunain jumlah telurnya agak sedikit beda. Intinya kalau mau untuk jenis-jenis bolu itu ditambah 1 butir telur bila dibandingkan dengan loyang segi 4 dan bulat. Nah, sebenarnya kayak ini bisa juga gunain 6 telur, tapi bisa ada juga efeknya, bisa buat bolu kita itu amblas atau ngeluber, dan kedua bolu kita itu jadi bantat. Itu resiko bila kita gunain jumlah telurnya beda. Jadi untuk loyang ini ukuran 18 itu aku gunain 5 telur, dan itu udah buat full ya, bolunya full. Jadi dengan gunain 5 telur itu udah cukup, jangan ditambah. Nah, kalau seandainya bisa juga gunain 4 telur atau 3 telur boleh, tapi tingginya agak tidak terlalu full. Jadi kayak misalnya ini loyang 18 ya, kita gunain dengan 4 telur. Itu bisa aja, tapi tingginya itu enggak terlalu tinggi bolunya itu. Jadi loyang ini dengan tinggi 10 cm itu cocok untuk 5 telur. Ini untuk loyang ini ya. Jadi untuk loyang segi 4 dan bulat, misalnya untuk loyang segi 4 dan bulat itu untuk diameter 18 itu kita gunain 3 telur. Tetapi untuk loyang 18 dengan tipe kayak gini kita gunain 5 telur. Itu aja. Beda sedikit sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa gunain telurnya itu beda-beda, tetapi resikonya juga ada. Pertama, tingginya kurang. Kedua, kalau kelebihan telur bisa juga bolu atau kuenya itu amblas atau ngeluber, jadi enggak cantik lah, enggak pas. Jadi sebenarnya ini loyang yang dibuat ini udah sesuai dengan ukuran jumlah telurnya masing-masing. Jadi untuk loyang 18 kita ini gunain 3 telur. Mau loyang bulat atau loyang segi 4 itu sama aja, tetapi untuk loyang ini kita gunain 5 telur. Tapi aku gunain 5 telur ini karena aku bikin cake-nya itu nggak pakai pengembang dan pengawet. Kayak pengembang itu kayak Ovalet, SP, dan TBM. Jadi aku metodenya itu cuman pakai telur, pengembangnya itu telur. Itu kenapa itulah alasan kenapa loyang 18 aku pakai 5 telur. Nah, kalau seandainya kalian mau buat cake atau bolu marmer dengan loyang ini dengan pakai pengembang, itu bisa juga gunain hanya 4 telur. 4 telur itu udah penuh, udah full kuenya, cake-nya. Jadi kalau seandainya kalian mau bikin kue, mau bikin bolu pisang, bolu tape, atau bolu coklat, jenis-jenis bolu itu boleh pakai 4 telur, tetapi harus ditambah dengan pengembang ya, KSP, Ovalet, TBM. Kalau seandainya kalian mau pakai resep yang enggak pakai pengembang, jadi untuk loyang 15 itu gunain 5 telur. Dan begitu juga selanjutnya untuk ukuran selanjutnya, kayak ukuran 20 6 telur, ukuran 22 itu 7 telur. Itu karena aku nggak pakai pengembang. Tapi kalau seandainya pakai pengembang, untuk ukurannya itu dikurangi 1 telur. Jadi untuk ukuran yang pakai pengembang, jadi jumlah telur untuk per loyang ini sama aja kayak loyang segi 4 dan loyang bulat, tetapi ditambah 1 aja. Kayak ini kan loyang 18, untuk ukuran segi 4 ini pakai 3 telur. Jadi kalau kita pakai loyang 18
dengan bentuk loyang kayak gini. Untuk buat bolu kita gunain 4 telur. Kenapa? Karena kita pakai pengembang ya. Jadi ini kan karena tingginya 10 cm, sedangkan ini 7 cm. Itu kenapa telurnya ditambah 1. Tapi semua itu basic dasarnya itu sama aja, jumlah telurnya nggak jauh beda. Dan tentunya untuk setiap resep itu sebenarnya itu semuanya bagus dan baik ya, tetapi kembali lagi dengan cara kita membuat cake-nya atau bolunya. Kalau kita salah juga membuat cake-nya, step by stepnya itu tentu aja cake-nya juga nggak sempurna. Contohnya misalnya kita gunain loyang segi 4 dengan 3 telur ukuran 18. Kalau menurut resepnya itu pasti full ya, pasti full dan cantik dan tinggi. Tetapi kembali lagi dengan metode kita membuatnya. Kalau seandainya kita mixer adonannya terlalu lama, otomatis bolunya nanti atau browniesnya nanti nggak mengembang secara sempurna. Salah satunya bisa retak dan bisa bantat. Itu salah satu kenapa sebenarnya jumlah telurnya itu mempengaruhi dan tidak mempengaruhi, itu tergantung dengan kita membuat bolu atau cake-nya. Jadi kalau untuk segi 4 dan bulat biasanya aku gunain untuk kue-kue dasar ulang tahun. Kalau segi 4 ini selain kue dasar ulang tahun juga aku gunain untuk kue basah. Nah, untuk kue basah jumlahnya beda-beda ya, karena kan kue basah itu dipanggang per lapis. Jadi otomatis gunain telur yang banyak. Jadi ini yang kita bahas adalah untuk kue dasar kayak brownies, kayak kue dasar ulang tahun, kayak cake vanili, kayak bolu-boluan. Jadi jumlah telurnya segitu. Jadi semoga bermanfaat ya apa yang aku sampaikan. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan dan mohon koreksi. Oke semua, sekian ya beberapa tips dan pengalaman aku dalam membuat kue. Untuk semoga bermanfaat buat kalian, dan terima kasih yang udah tonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.